Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita, dua guru kita, Kiai Dr. Saiful Kurniawan MPDI dan Ustadz Nanda Kurniawan Putra SHLC LCSH Kurnia tok radek mana? Ya, sudah lupa. Oh iya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau berdua insyaallah nanti akan disampaikan beberapa hal tausiah, nasihat untuk kita semuanya. Artinya ini kesempatan kita untuk mendengarkan, menyimak dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan untuk mendengarkan ilmu itu salah satu kesempatan yang menjadi nilai nikmat yang amat besar. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bagi mereka para penuntut ilmu itu seluruh makhluk yang ada di lautan berdoa, bertasbih untuk mereka. Artinya pahalanya sangat luar biasa, keutamaan sangat luar biasa, maka jangan kita sia-siakan. Jadi nanti kita simak bersama-sama nasihat dari beliau. Nanti aktif saja, misalkan beliau sudah menyampaikan terus antum ditanya, tanya pengalaman, minta nasihat, hal apapun monggo. Mumpung beliau hadir di sini, jadi beliau sempat-sempatkan diajak Ustaz Nanda untuk datang ke sini karena besok pagi sudah meluncur kembali ke Pundi Ustaz? Bondowoso, PA. Bondowoso asli. Ya, jadi seperti itu nanti disimak. Sekali lagi nanti kalau ada barangkali ada pertanyaan, pokoknya antum aktif saja. Begitu nggih, Ustaz? Oke. Jadi ditanyakan apa itu, jangan sampai nanti menyesal. Wah, kemarin ada beliau mau tanya nggak jadi ya. Nanti mau ada nanti antum tanyakan. Cik, alhamdulillah. Ini support matahari sampai menit. Nggih, ini masuk. Baik sekalian, nah ini Eco-nya dikecilin aja. oke. Jadi biar duduknya enak itu sebenarnya mendekat aja, mendekat. Saya selalu sarankan mendekat. Sini samping novel nggak apa-apa. Ini novel siapa? Wildan, jangan belakang Bang. Beliau itu saudara saya, ya senior saya juga. Jadi Pak Saiful ini istri beliau itu lek saya secara nasab ya, lek. Walaupun saya manggilnya Mbak. Iya. Jadi manggilnya beliau, saya manggilnya seringnya Pak itu. Enggak Om atau lek. Teman secara nasab harusnya lek gitu ya. Ya enggak apa-apa ya. Kemudian beliau itu juga aktif mengajar di berbagai pesantren. Sekarang udah dokter juga. Nah juga beliau termasuk praktisi ruqyah. Nah ini Hafid ini bisa tanya-tanya. Wah, ini. Anda sudah mulai panas. Nanti insya Allah bisa sharing. Kemudian yang barangkali nanti Pak Kiai, Pak Saiful nanti nyampaikan beberapa menit. Ya barangkali untuk motivasi bagaimana adab thalabul ilmi perlu ditanamkan seperti apa, kemudian himmah untuk menuntut ilmu seperti apa. Karena beliau ini dari S1 sampai S3 itu tidak beasiswa, bayar sendiri. Dan itu luar biasa perjuangan. Antum kan sekarang beasiswa, berarti himmahnya harusnya lebih tinggi daripada yang bayar sendiri. Jadi dari S1 bahkan dari belum nggak pernah ngambil beasiswa ini, antum nanti tanyakan kenapa nggak ngambil beasiswa, padahal kalau nyari pun ada ya Pak, ada. Nah kemudian juga ini kan termasuk himmah aliyah di umur beliau yang mungkin sekarang tidak muda. Saya tidak katakan tua ya, tidak muda. Tidak muda. Kalau tua itu kan kesannya Terlalu senior. iya, terlalu senior. Kami dilipatkan. Saya ngambil kalimat positif, tidak muda, tapi beliau bisa menyelesaikan S3 dan dalam waktu yang singkat gitu. Nah ini juga antum harus bisa termotivasi dengan beliau. Ya, barangkali itu yang bisa
saya aturi, maksudnya saya mukadimah, nanti selanjutnya beliau menyampaikan, antum aktif untuk menyimak, barangkali nanti bisa diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Saiful. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Karim Ibnul Karim, akhina fillah, Ustadzuna Ananda Kurniawa, Kurnia ya, Nanda Kurnia Putra. Nanda Kurnia Putra, bukan putri ya. LC-SH atau SHLC. Nah, yang mana aja yang enak? Soalnya ini hebat, soalnya titelnya 2, LC bisa, SH bisa. Karena kebetulan beliau S2-nya sekarang mengambil hukum ekonomi syariah. Mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian akhina fillah, Ustadzuna Al-Karim Ibnul Karim, akhina fillah, Ustadz sinten? Muhammad Linu. Muhammad Uniluha, SPDI. SPD. Mudah-mudahan keduanya itu diberikan panjang umur yang barokah. Dan mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, dan ini tidak ada yang kebetulan. Ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok subuh saya sudah pulang. Padahal saya mulai pagi muter-muter sama istri saya itu. Muter-muter baru nyampe sekitar 5 menit diajak beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini bersamaan dengan ma'unah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, manusia itu akan bermartabat, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala mempunyai ilmu. Setinggi apapun orang tua kita derajatnya, tetapi ketika kita tidak punya ilmu, justru derajat orang tua itu akan dihancurkan oleh kita sebagai anak. Makanya konsep Al-Quran itu, anak itu dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, zinatul hayat. Anak itu sebagai aksesoris kehidupan. Walaupun orang tua kita itu berilmu, walaupun orang tua kita itu jabatannya tinggi, tetapi tidak mempunyai keturunan, itu hampa. Banyak teman-teman saya itu mobilnya banyak, rumahnya bertingkat, jabatannya sudah bagus, tapi tidak punya anak, hampa hidupnya. Makanya kehadiran anak itu sebagai aksesoris kehidupan. Kemudian konsep Al-Quran yang nomor 2, anak itu sebagai fitnah. Tidak sedikit orang tuanya derajatnya itu dihormati di masyarakatnya, tetapi karena anaknya, ulah anaknya, sehingga nama baiknya ambruk.
kapan hari saya kedatangan seorang pemuda, 2 orang datang ke rumah. Kemudian yang 2 orang itu mengadu sama saya bahwa dia itu kerjasama dengan salah satu Gus. Gus itu putra kiai tapi masih belum mapan untuk jadi kiai. Jadi gridnya itu masih di bawahnya kiai Gus itu. Dan kaya, bukan abal-abal, bukan kacangan itu. Jadi ayahnya itu punya pesantren, termasuk cabangnya Gontor, sampai ada perguruan tingginya. Bahkan yang bersangkutan itu pernah ke Mesir tapi belum selesai. Nah, kemudian saudara saya itu bermitra bisnis sama dia, cuman saudara saya itu ditipu, mobilnya 4. Akhirnya teman saya atau saudara saya itu mengadu sama bapaknya, Kiai, saya ini temannya, anaknya, putranya Kiai, berbisnis mobil saya begini-begini digelapkan. Apa katanya? Nah, apa sih kekurangan saya? Padahal semua fasilitas sudah saya berikan semua. Mulai dari rumah, kamar, sepeda motor, mobil, bahkan saya berikan untuk memimpin perusahaan batu bara di luar Jawa. Apa salah saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok anak saya sampai seperti itu? Nah, berapa yang dirugikan oleh putra saya? Sekitar 800 juta. Sudah kirim nomor rekeningnya, nanti ditransfer. Jadi seorang kiai, seorang tokoh itu derajatnya itu dijatuhkan oleh anak-anaknya. Ini yang disebut anak sebagai fitnah. Kemudian konsep Al-Quran yang nomor 3, aduwan lakum, kan ada kan? Sebagai musuh. Tidak sedikit anak sudah disekolahkan tapi tidak diberikan pelajaran umum. Kadang-kadang orang tuanya hanya gara-gara tidak diberikan sepeda motor, tidak diberikan warisan, dimusuhi. Dan saudara saya ini faktanya, saya punya saudara, tapi tidak sebut nama. Nah, itu sama ibunya itu lama tidak nyapa. Gara-gara apa? Gara-gara sawahnya, warisannya tidak cepat diwaris. Akhirnya tengkar. Sampai ada rumor bahwa ibunya itu mau dibunuh. Bermusuhan. Akhirnya saya yang meredakan supaya ini tidak terlalu jauh. Akhirnya anak itu suruh saya pindah rumah. Nah, makanya nanti kalian ketika berkeluarga harus menjadi pribadi mandiri. Jangan mengandalkan orang tua. Karena kalau tidak, walaupun orang tua mertua kita kaya, kadang-kadang semua kekayaannya itu tidak serta-merta diberikan, tidak. Makanya kita lebih baik beransur-ansur kaya, tapi tidak spontan, tapi dengan keringat kita, berdikari. Karena kadang-kadang manusia itu dapat menyandra seseorang karena dengan kebaikan. Makanya jangan mudah menerima kebaikan dari orang lain. Justru dengan kebaikan itu dapat memenjarakan kita. Tidak enak atau gimana, mau membantai gimana gitu. Makanya kalau bisa kalian itu nanti ke depan usahakan mandiri. Jangan terus menggantungkan pada orang lain. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya saya alhamdulillah anak-anakku mulai dari S1
S2 sampai doktor, alhamdulillah saya belum pernah mendapatkan beasiswa. Walaupun peluang ada. S1 saya murni, bahkan tidak pernah dibantu oleh orang tua karena kasihan. Orang tua itu jangan, nah kuncinya ya, kalau kalian pengen sukses, jangan sering-sering menyakiti hati orang tua. Jangan sering-sering memberikan beban kepada orang tua. Kemudian S2-nya seperti itu. Bahkan waktu saya kuliah S1 ikut saya kemana? Daftar S2 kayak gitu kan. Daftar saya. Waktu itu pendaftaran S2 1 juta. Sepeda motoran, belum punya mobil itu saya punya mobil. Daftar saya 1 juta. Di dompet waktu itu hanya 1 juta semuanya. Saya ambil daftarkan. Tiba-tiba keluar dari kampus, bensin sepeda saya kurang. Minta tolong pinjam uangnya. Mau kuliah S2 pinjam beli bensin. Mana nanti mau buat biaya kalau beli bensin saja tidak mau. Sudah saya yakin pada Allah. Sekarang yang penting saya mendaftar, besok biar Allah yang akan melunasinya. Alhamdulillah, walaupun teman saya itu Bu Nurul paling kaya, kalau ke kampus itu pakai mobil, saya sepeda motoran. Alhamdulillah, salah satu mahasiswa pertama kali yang lunas SPP-nya saya. Soalnya karena orang yang tidak punya, miskin seperti saya, itu perhatian. Beda dengan orang kaya. Kalau orang kaya kan mengandalkan saldo, kemudian uang di mana-mana kan. Kalau kita kan enggak kan, berhati-hati. Dan alhamdulillah, orang yang mencari ilmu dengan penderitaan itu sangat berkesan sekali. Man lam yaduqqah, orang yang tidak pernah merasakan pahit getirnya mencari ilmu, lam yaduqqah, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya pendidikan. Makanya kalian jauh-jauh dari orang tua, jauh dari ibu misalkan, pahit manis di sini kekurangan, itu anggap sebagai peristiwa yang akan berkesan nanti. Justru ketika enak-enak, makan enak-enak, itu kurang berkesan. Saya itu kuliah S3 kadang-kadang sering nginep di terminal. Kadang-kadang saya ini ahlu sufa. Makanya kalau di UIN, saya S3-nya di UIN Malang, di Pascasarjana Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu bayangkan, nginep di rumah singgah tiap malam itu 300, bayangkan. Hanya nginepnya saja 300, lain makannya, lain bukunya, lain tugasnya. 1 minggu saya itu harus punya 500.000. Nah, awalnya saya bingung, tetapi Allah memberikan kemudahan. Orang yang mencari ilmu pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ditunjuk sebagai imam masjid, ditunjuk menjadi takmir, ditunjuk isi pengajian di khusus mahasiswa kedokteran. Akhirnya saya difasilitasi rumah, difasilitasi makan. Bahkan setiap saya jadi khutbah itu dibayar 300.000, kan cukup untuk ongkos pendoso itu. Makanya jangan menggantungkan kepada manusia. Kalau kalian ingin sukses, jangan menggantungkan beasiswa, tapi gantungkan iktimatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu, anak-anakku tahu, bapak saya bukan pegawai negeri. Bapak saya itu bukan kiai. Orang tua saya itu bukan pejabat, tapi bapak saya itu penarik becak. Penarik becak. Tahu penarik becak? Yang becakan itu bapak saya. Tetapi walaupun bapak saya itu penarik becak, tapi dia selalu mendoakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu saya cerita sedikit. Uang saya waktu itu ingin ujian kurang 70 juta.
disertasi saya selalu ditolak. Bahkan disertasi saya itu dilempar. Bos, Anda tidak siap. Saya tidak butuh calon dokter yang tidak siap. Disertasi saya itu di depan rektor yang lain, di depan profesor yang lain, dilempar, bayangkan. Padahal saya berangkat dari Bondowoso, kena hujan, naik bus itu tidak, mulai dari kenaikan sampai keturunan tidak mendapatkan kedudukan, mulai naik sampai turun tidak dapat kursi maksudnya. Lapar, tiba-tiba menghadap profesor itu, disertasi saya dibuang. Bayangkan, uang kurang 70 juta. Artinya sudah tidak bisa diandalkan. Akhirnya saya datang ke orang tua. Makanya hati-hati orang tua. Jaga perasaan orang tua. Saya datang, Bapak, Ibu, saya sudah tidak mampu untuk berpikir. Saya sudah tidak mampu untuk melanjutkan kuliah. Saya minta doanya kayak gitu kan. Akhirnya Bapak bilang, Nak, kamu itu enggak usah minta. Sebelumnya sudah saya doakan. Bahkan saya ngajikan kamu itu surat At-Taubah. Mulai sejak kamu lahir sampai detik ini, saya belum pernah absen mengaji Al-Quran At-Taubah yang pahalanya hanya dikhususkan dan diprioritaskan kepada kamu. Bapak saya mulai dari kecil sampai detik ini, bapak saya membacakan surat At-Taubah. Siapa nama promotornya? Saya tulis, promotor saya itu Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, MA, yang sering masuk di YouTube itu. Anak Iskari itu. Oh gitu ya? Nah itu promotor saya, dosen saya itu. Itu kan beliau dokter sosiologi Mas. Nah betul. Ikon UIN Malang adalah Prof. Imam. Pernah Libya juga. Oh gitu ya? Ah itu kenal banget sama saya. Nah yang co-promotornya saya itu Profesor Dr. Haji Muhammad Jafar. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tulis, mungkin didoakan atau gimana. Tiba-tiba malam-malam anak-anakku, saya bermimpi kedua profesor itu bertandang ke rumah saya, kayak ngobrol akrab dengan orang tua saya. Saya berkeyakinan paginya saya langsung menghadap, insya Allah ACC. Ternyata apa yang terjadi? Belum dibaca langsung di ACC. Aduh bayangkan. Makanya untuk kuliah S2 dan S3 jangan andalkan kecerdasan akademik. Teman saya S2-nya sudah di mana? Di Australia. S2-nya ada di Al-Azhar, ada di Ummul Qura. Sampai detik ini belum selesai S3-nya. Kenapa? Karena dia itu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya kurang. Ada namanya teman saya, pintar orangnya, salah satu ketua pengurus ormas Islam terbesar di Jombang. Waktu bimbingan dimarahi sama Prof. Imam itu, dimarahi. Saya tidak butuh judul, saya butuh gini, dimarahi. Akhirnya dia kesel ketika saya ajak, ayo ikut bimbingan Prof. Imam. Enggak mau katanya. Saya ini tokoh masyarakat, saya ini kiai di rumah, kenapa kok diperlakukan anak kecil? Jadi dia secara akademik di atas rata-rata, tetapi secara kecerdasan emosional dia sangat rendah sekali. Makanya ke depan jangan andalkan kecerdasan akademik, karena kesuksesan itu kecerdasan akademik hanya menempatkan 30%. Selebihnya adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Satu. Kemudian kembali kepada topik persoalan, maka konsep anak yang terakhir dalam Al-Quran itu adalah qurrata a'yun, anak yang menyejukkan hati orang tua. Harapan saya kalian dikirim jauh-jauh dari luar Jawa datang ke sini, jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Jangan sia-siakan kasih sayang mereka. Usahakan begitu pulang kalian, jadilah sosok santri pribadi yang selalu membanggakan orang tua. Jadi harapan saya terakhir,
Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang menyejukkan hati orang tua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan yang paling terakhir saya pesan, al-ilmu bil mudzakar. Ilmu itu bisa dibaca dengan sering-sering kalian baca di perpustakaan. Sering baca sudah ini, insya Allah kalian ilmuwan. Tapi al-manfaah bil hikmah. Kemanfaatan ilmu itu hanya bisa didapat dengan hikmah, dengan mengikuti semua tata tertib. Apa yang menjadi tata tertib pesantren diikuti. Jangan andalkan kecerdasan kalian. Kalau kalian cerdas tapi abai terhadap peraturan, jangan harap ilmu kalian itu bermanfaat. Kemudian al-barokah, keberkahan ilmu itu termasuk salah satunya bil hurmah, menghormati guru. Tidak sedikit teman saya itu hebat, cerdas, tapi begitu sampai di masyarakat jadi sampah masyarakat. Kenapa? Usut punya usut, ketika mencari ilmu dia kurang menghormati guru-gurunya. Al-ilmu bil mudzakarah, al-manfaah bil khidmah, kemudian al-barokah bil hurmah. Jadi ketika kalian ingin sukses, maka yang pertama sering baca-baca buku, habiskan ini, baca, jangan hanya dijadikan aksesoris. Kadang-kadang perpustakaan itu untuk nakut-nakuti tamu kadang-kadang, biar dianggap hebat gitu, padahal belum pernah dibaca. Buat Zoom. Jangan. Alhamdulillah kitab saya itu di rumah saya hatam semua. Saya ihya, alhamdulillah hatam 6 bulan. Ihya ulumuddin ngaji utawi mengkono-mengkono itu hatam saya. Kemudian muwatta saya hatam 1 bulan. Kemudian wahab saya hatam 4 bulan. Alhamdulillah kitab saya itu ada maknanya semua. Artinya bukan aksesoris rumah itu. Ini baru belajar satu kitab yang tipis, nanti insya Allah besok Sabtu. Oh, gitu ya? Alim wal muta'alim. Nah, ta'limul muta'alim. Iya, Nah, di Hadratul Syekh. Itu alhamdulillah saya sudah hatam. Nah, kembali kepada itu, kitab itu, Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu punya kitab namanya Irsyadus Syari. Irsyadus Syari itu koleksi dari beberapa kitab. Di antaranya adalah Ta'limul Muta'alim itu. Jadi bagaimana menghormati seorang guru. Tidak hanya murid kepada gurunya, tetapi guru kepada muridnya. Bahkan bagaimana etika murid terhadap kitabnya. Alhamdulillah saya hatam semua itu. Yang Irsyadus Syari itu, seandainya antum itu bilang gitu, saya bawa kitabnya itu, saya hatam semua itu. Dan saya sudah ajarkan. Saya punya anggota pengajian 1 bulan sekali, dan saya kebetulan ngajar kitab Al-Arba'in. Mungkin nanti diagendakan. Udah agendakan, nanti saya agendakan. Oke. Di Zoom sama teman-teman insya Allah. Oke, nanti saya siapkan materinya di Zoom ya. Alhamdulillah saya siap, dan saya punya sanadnya. Karena saya langsung mesen kitab itu langsung ke Jombang. Jadi sanad keilmuannya itu langsung nyambung. Hadratul Syekh. Kenapa? Sampai Hadratul Syekh. Ya, sampai ke Hadratus Syekh. Itu ya. Jadi anak-anakku, ini hanya prolog saja, muqaddimah. Kita perdalam dengan diskusi, karena saya ini adalah seorang dosen dan ustadz juga. Maka saya biasanya sebelum berakhir saya selalu memberikan closing statement. Ini terakhir ini yang masalah ruqyah. Nah, ruqyah kebetulan. Saya ini di kampus, padahal kampus ini orang akademisi kan. Saya itu sering meruqyah, bahkan penghafal Quran. Jangan harap yang hafal Quran itu steril dari jin. Jangan harap. Saya pernah
isi pengajian di kampus kedokteran. Ketika saya mengadakan ruqyah, ternyata yang reaksi pertama kali adalah musrifnya. Musrifnya itu hafal Quran, bayangkan. Beneran ini. Hafal Quran. Hafal Quran. Makanya lihat di YouTube saya, Saiful Kurniawan. Pakai I apa? Pakai E, SAE, Full Kurniawan. Jadi ketika saya meruqyah massal baik di Madura, bahkan saya sering meruqyah tukang sihir. Jadi di pulau, Sudah ketemu Samsudin? belum, saya pengen ketemu saya. Beneran saya pengen ketemu, saya pengen tahu, pengen ketemu. Kayak jadab sekarang itu, kayak frustasi kayaknya. Iya ya. Jadi karena yang ditakuti gitu itu bukan karena hafalannya, karena iblis itu hafal Quran. Iblis itu hafal Quran dan hafal ribuan hadis. Tetapi yang ditakuti jin itu adalah penghayatannya, hatinya yang ditakuti. Ketika hatinya selalu bertakluk kepada Allah, selalu sesuai dengan syariat Tuhan, maka jin akan takut kepada kalian. Tetapi kalau hanya sekedar aksesoris hafalan, qomat kamit, tapi tidak masuk pada hatinya, jangan harap kalian akan ditakuti oleh jin. Bahkan ada sebuah hadis, akan datang suatu zaman di mana zaman itu banyak penghafal Quran, tetapi tidak sampai ke hatinya, hanya sampai di tenggorokannya. Bahkan suatu zaman, di zaman itu juga banyak orang yang berbondong-bondong ke Mekah bukan untuk beribadah, tapi berbisnis. Ada hadisnya itu, ada hadisnya. Nah, saya harapkan jangan sampai kalian itu masuk terhadap kategori hanya sekedar hafal tapi tidak menghayati maknanya. Alhamdulillah anak saya sekarang juga ikut program tahfidz. Saya masukkan ke Yahtadi. Jadi sebelum program tahfidz itu harus namanya tasmi. Tasmi itu harus bisa mengartikan dari juz pertama sampai juz terakhir. Iya, jadi harus bisa bil waib, tanpa pegang kitab, jadi bisa menterjemah. Baru setelah itu masuk pada sesi berikutnya, itu penghafalan Al-Quran. Nah, saya alhamdulillah pernah ngajar program Amsilati. Amsilati itu metode cepat baca kitab kuning. Pernah ya? Pernah. Alhamdulillah saya dapat syahadah, rekomendasi dari Kiai Haji Taufikul Hakim. Dapat saya. Jadi makanya sebetulnya Amsilati itu mudah sih. Yang penting punya bekal alfiyah. Punya bekal alfiyah. Alhamdulillah saya bekal alfiyah, saya pernah hafal alfiyah itu yang 1000 bait itu. Itu sebetulnya tidak sampai 1000 itu, 200-an itu. Mudah itu. Nah, itu bisa diprogramkan. Kalau yang cepat 6 bulan, standar 3 bulan selesai. Dari awal sampai akhir itu. Saya kemarin itu mencoba 30 anak. 30 anak, saya inten 4 bulan selesai. Bahkan masih usia SD. Makanya begitu selesai, saya undang Taufikul Hakim dari Jepara. Dan minta kepada beliau mengetes, menguji langsung. Alhamdulillah hasilnya baik dan saya mendapatkan syahadah rekomendasi untuk mengajarkan Amsilati langsung dari beliau, dari mu'alifnya itu. Oleh sebab itu tidak cukup hanya sekedar Al-Quran, tetapi ada perangkat-perangkat lain seperti i'lan, i'rab, mantik, balaghah, takrir dan lain sebagainya. Itu dipelajari itu. Tidak sedikit orang yang hafal Quran itu hanya berkutat di semaan saja, dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya itu tidak salah. Tidak salah. Bahkan setiap membaca Al-Quran itu mengandung pahala. Tidak salah. Tetapi kalau hanya fokus di itu, maka ya hanya sekedar qomat kamit antara satu tempat ke tempat yang lain samaan saja, tapi tidak ada kajian. Makanya saya punya teman namanya Dr. Ibu Nyai Hanifah, satu kelas dengan saya.
hafal Quran, kitabnya oke, Inggrisnya oke. Apa yang terjadi sekarang? Beliau sekarang ngisi pengajian bukan antar RT, tetapi sering ngisi di Harvard University, di Belanda, di Australia. Perempuan. Kenapa? Karena beliau itu punya skill, punya modal. Tidak hanya sekedar hafalan saja. Intelektualnya hebat, kitabnya hebat, linguistiknya hebat, sehingga dia mampu mendobrak dan mampu diterima di kampus-kampus internasional di luar negeri. Makanya harapan saya kalian itu tidak hanya sekedar hafid, tapi fakih. Orang yang paham fikih. Dan orang yang fakih itu syaratnya harus bisa baca kitab. Nggak bisa kalau hanya baca terjemahan itu nggak bisa. Latihannya biasanya sepekan 3 kali baca kitab gundu itu, kitab tajwid. Kitab tajwid ya. Yang nulis Dr. Huda Umrusi. Uh-huh. Berapa yang baca gitu nanti di tasbih. Oh gitu ya. Kemudian kalau pagi ya nama-namanya sirah kan. Sirah Nabawiyah, kemarin khatam yang saya Sofiur Rahman Mubarak Furi, sama yang sekarang Fikhu Sirah saya Muhammad Ahmadun Putri. Ya ini untuk awal-awal memang harus begitu. Oh gitu ya. Tapi insya Allah nanti diagendakan yang tadi kayak jenengan tadi apa? Yang Amsilati dan itu. sebagainya. Memang apa ya, mengarah ke situ juga. Tapi mereka ini di Baitul Quran juga ada program namanya syariah. Oh syariah. Oke, jadi mereka itu ini yang Baitul Quran, yang teman-teman yang lain saya kurang paham ya. Jadi nanti grade kelas itu tidak sesuai dengan umur, tapi sesuai dengan kemampuan. Iya, Ada betul. syariah 1, ada yang syariah 2, ada yang syariah 3 gitu. Betul. Oke. Ya semoga nanti bisa ngarah ke situ juga. Amin. Jadi itu harapan saya. Yang pertama, jimat kehidupan itu hormati orang tua, jangan sakiti guru. Makanya kata Imam Ali itu, saya adalah hamba sahaya, orang yang pernah mengajarkan saya satu huruf. Ya. Ada kan? Imam Ali mengatakan, saya adalah hamba sahaya, seseorang yang pernah mengajarkan saya satu huruf. Jadi beliau rela menjadi sahayanya bagi orang yang mengajarkan satu huruf. Jangan andalkan kecerdasan. Walaupun Anda cerdas, walaupun kalian itu hafal Quran, tetapi kurang ajar sama gurunya. Jangan berharap kalian itu akan menjadi ikon di masyarakat. Makanya sekali lagi, jimat kehidupan yang pertama, jaga perasaan orang tua, jangan sakiti guru, dan jaga hubungan kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya senang sekali. Saya senang, bahagia sekali bisa bersahabat, bersaudara dengan. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekali saja. Ketika saya bertandang ke sini, kita duduk bersama, kita bermujalasah bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka jomblo semua. Oh, jomblo semuanya. Bisa, kalau sesuai kriteria bisa jadi mantu. Oh gitu ya. Ini. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, qala Nabi Muhammad SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian jalan-jalan ketemu dengan kebun-kebun surga, kata Rasulullah, farta'u, singgahlah barang sejenak. Faqalu, sahabat bertanya, wa mariyatul jannah, wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud engkau taman-taman surga? Hilakut dzikri, majlis ilmu, duduk bermujalasah dengan guru kita ini oleh Allah dianggap sebagai kebun-kebun surga. Mudah-mudahan majlis ini oleh Rasulullah itu disebut sebagai kebun-kebun surga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bersahabat, bersaudara dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Dan terima kasih juga atas sambutannya, suguhannya. Mudah-mudahan ini akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa dilanjutkan season tanya jawab. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita bersama ya, Kiai Dr. Saiful Kurniawan MPDI. Jadi beliau ini memang apa namanya ya, selain guru praktisi juga gitu. Jadi kalau beliau ini ya model-model antum udah hafal lah, model-model yang kalau dikasih ceramah ngantuk tuh ya udah ada memahami gitu. Iya. Ya minimal di sini nggak maksiat gitu, nggak apa-apa. Ya, silakan, mungkin barangkali ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan ke guru kita. Saya dulu, Ustaz. Iya. Saya mau nanya dulu, Ustaz. Iya. Ini mau rupiah misalnya. Iya, enggak apa. Apakah ketika ada seorang santri atau siapapun itu punya kebiasaan ngantukan itu juga ada gangguan, Ustaz? Itu pertanyaannya, ngantukan itu apakah juga gangguan perasaan juga? Yang lain tidur dia juga tidur, yang lain bangun juga dia juga ikut bangun. Artinya sama, tapi kok ada yang ngantukan, ada yang biasa aja, atau bahkan yang tidurnya sedikit tapi malah nggak ngantukan. Apakah itu ada gangguan atau mungkin ada atau tidak, atau ya itu masing-masing begitu, Ustaz? Yang lain? Hafid. Ini saya mewakilkan antum Mbak Mia. Silakan. Langsung aja nggak apa-apa. Ya, silakan Fit, silakan. Silah, mohon izin Pak tanya. Ingin bertanya bagaimana bentuk dan cara kita bagi kita yang udah nggak ada orang tua ingin mengambil apa manfaat seperti yang antum ceritakan, ngalap berkahnya orang tua, ridhonya orang tua, itu bagaimana untuk kedua orang tua kita yang sudah tidak ada? Satu lagi. Oke, satu Satu lagi. lagi. Tiga. Satu lagi terakhir. Kemudian Nanya apa nih? Yoga? Mau nanya apa ya, tanya. Ayo belajar bertanya. Kalau bertanya sesat di jalan. Fitra mau tanya. Ayo, silakan. Oh, ini Enggak. ini Madura negeri. Oh, Madura ya? Berarti bisa Madura ya? Engki. Oh, ini pencabulan Juga tuh yang Madura. ujung tuh engki juga. Madura kan kan? Sampang Oh, Sampang ki, oh Kibon. Ngereng, kenapa saya tanya Kimbian? Apa ini? Pengboran kan itu, Engki teruatanya. Eki ngereng. Nanti pun apa caranya kan itu? Semuanya nggak tahu dong. Caranya Ngereng jelas? kebanyakan pemuda-pemuda kayak kita semua itu kayak ini kemampuannya itu kayak semacam ya menguasai satu ilmu tapi tidak menguasai artinya tanggung-tanggung. Itu bagaimana mengatasinya? Iya, betul. Untuk dijadikan sebagai bekal, sebagai kehidupan di kita untuk selanjutnya. Sedangkan ilmu cuma menguasai setengah-setengah gitu. Ya, mungkin itu sebenarnya. Masya Allah, pertanyaannya yang ajib, luar biasa semua ini. Nah, untuk Ustadz, yang pertama, saya kebetulan ada sekitar 20 hari ngisi pengajian di Masjid Jami Ar-Raudhah, Jombang. Kebetulan ada seorang ibu itu bertanya, bagaimana Ustadz, misalkan anak saya itu malas, kemudian disuruh sholat tidak sholat, disuruh ikut pengajian tidak ngaji, pokoknya malas. Apa itu terindikasi kena jin? Tergantung. Kalau misalkan ngantuknya itu normal, misalkan paginya itu all out belajar dan sebagainya, kemudian malamnya ngantuk, wajar. Tapi kalau sudah ritme istirahatnya itu sudah sama dengan rata-rata, masih ngantukan, begitu temannya yang ngaji ngantuk gitu, itu terindikasi bisa ada jinnya. Jin itu ada 3. Ada jin nasab, ada jin amalan, ada jin kiriman. Nah, biasanya kalau jin nasab itu biasanya orang tuanya itu melakukan MUU dengan jin, kemudian ketika mati maka akan diwariskan otomatis 7 turunan itu.
itu tuntunan. Jadi kalau ada yang malas untuk melakukan kebaikan, itu terindikasi kemasukan jin. Bahkan anaknya itu kebetulan yang laki-laki itu sama ibu itu dibawa, dijemput ke rumahnya karena ada saya, dibawa, saya ruqyah. Ternyata sampai muntah-muntah sampai pingsan. Kemudian WA ke saya, alhamdulillah Ustaz, setelah di ruqyah anak saya mau ngaji, mau sholat, mau ikut pengajian ke masjid katanya. Jadi kalau misalkan ngantuknya itu normal, berarti biasa-biasa saja. Tetapi kalau sudah tidak normal, sedikit-sedikit ngantuk, diajak kebaikan ngantuk, diajak ke masjid ngantuk, dia baca Quran ngantuk, diajak belajar ngantuk, hati-hati, itu bisa terindikasi oleh gangguan jin. Kemudian yang nomor 2, pertanyaannya bagaimana cara kita Bakti kepada orang tua. Nah, bagaimana misalkan berbakti kepada orang tua sementara orang tua sudah tiada? Nah, dengan kalimat jenengan yang manfaat itu gimana? Nah, apa namanya? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang sahabat mempunyai seorang ibu satu-satunya. Nah, ketika sahabat itu apa namanya mengikuti perintah Rasulullah untuk berperang. Nah, setibanya berperang, pulang dari perang, ibunya sudah meninggal dunia. Akhirnya sahabat itu matur, wahai Rasulullah, saya itu mempunyai orang tua dan ibu satu-satunya. Nah, begitu saya pulang dari berperang atas titah jenengan, ibu saya itu meninggal dunia. Nah, saya yakin seandainya ibu saya itu nutut sama saya, insya Allah dia menginginkan dia itu punya lahan kurma, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, sekarang andaikan ladang atau kebun kurma itu saya jual, kemudian pahalanya saya berikan ke ibu saya, apa kira-kira sampai? Qala Rasulullah SAW, na'am, sampai. Artinya cara berkhidmat supaya ibu kita itu berdoa, karena jangan dikira orang tua kita itu di alam sana tidak melihat kita. Beda, alam kita beda dimensi. Jadi bedanya kita tidak bisa melihat beliau, beliau melihat kita. Bahkan Ananda yang duduk kali ini berdialog dengan saya, ibu dengan itu tersenyum bahagia karena masuk di majelis ilmu. Maka sering-sering berdoa. Maka jalan satu-satunya, ada sebuah hadis, orang tua itu akan masuk surga manakala tiap hari itu mendapat kiriman doa dari anak-anaknya. Makanya anak yang soleh, doanya anak soleh itu kepada orang tua langsung tidak ada penghalang. Makanya setiap saat usahakan cara berbakti anak terhadap orang tua yang sudah tiada, sering-sering berdoa. Yang kedua, sering bersilaturahim terhadap orang-orang yang sering disilaturahimi orang tua. Ya. Kemudian wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Jadi wakaf Al-Quran berikan kepada tahfidz, insya Allah amal jariyah. Diberikan kepada anak yatim yang hafal Quran, kemudian dia sering membaca, kemudian mengajarkan pada orang lain, terus punya murid, terus itu akan menjadi amal jariyah itu. Jadi sering berdoa, yang kedua itu sering bersilaturahim terhadap orang-orang yang sering disilaturahim orang tua, kemudian wakaf Al-Quran dan melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai orang tua di alam sana menangis gara-gara perilaku kita. Insya Allah ibu di alam sana tersenyum melihat anaknya selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Itu ya. Kemudian yang terakhir, kenapa? Nah, Indonesia ini kenapa orang-orangnya itu tidak unggul? Karena tidak fokus mencari ilmu. Tidak ada pakar. Makanya kalau S1 semua ilmu itu dipelajari. Kalau S2 sudah
mengerucut sudah. Grafiknya kayak gini, mengerucut. Kayak piramida itu. S3 harus menunjukkan satu kepakaran sudah. Misalkan saya ini kepakaran saya adalah manajemen pendidikan, pengembangan manajemen pendidikan. Dan satu-satunya teori gemar, guru, multitalenta, akademis yang religius, itu adalah teori saya satu-satunya di seluruh dunia. Karena syarat untuk lulus doktor itu harus mempunyai teori baru. Kalau S1 itu hanya menumpuk teori orang lain, ya kan? Kalau S2 master itu mengumpulkan, menghimpun teori pakar, tapi kita berani mengkritisi dan bahkan mereview pakar dan teori orang lain. Kalau S3 doktor, di samping menghimpun teori orang lain, mengkritik teori orang lain, tapi juga harus memberikan solusi, harus mempunyai solusi atau teori baru. Makanya yang sulit S3 itu mau mencari teori baru ini yang diakui di seluruh dunia. Karena satu-satunya teori saya sudah terdaftar di apa, ada namanya tempat segala teori itu ada perpustakaan dunia itu. Makanya gemar itu adalah teori saya satu-satunya di seluruh dunia. Makanya siap-siap kalau mau doktor itu siap-siap membuat teori baru. Nah, makanya yang tidak selesai sampai sekarang itu karena tidak mampu untuk mengorbitkan teori-teori yang baru itu. Itu maksudnya. Itu ya. Jadi di Indonesia itu makanya dalam Al-Quran itu tidak mungkin manusia itu mempunyai kemampuan semua dikuasai. Fijaufin, gimana ayatnya itu? Gimana? Coba ini. Ayo, gimana Fijaufin? Bingkolbaini min Fijaufin, gimana itu? Allah tidak menciptakan dua kemampuan dalam hati manusia. Gimana ayatnya? Amal, ayo amal. Gimana? Maja'alallahu Ma ja'alallahu. Ulang yang nyaring. Yang keras. Ma ja'alallahu. Nah, itu ayatnya. Jadi manusia itu pasti ada yang dominan. Makanya kalau apa namanya di Indonesia itu semua dipelajari tapi tidak total. Kalau di luar negeri satu saja tapi total, utuh. Makanya kalau di luar negeri itu mulai TK sudah di planning anaknya itu sama orang tuanya. Olahraga, kemudian SD-nya olahraga, SMP-nya olahraga, SMA-nya olahraga, S1-nya olahraga, S2-nya olahraga, bahkan doktornya olahraga. Jadi ada tes akademik psikologi di luar negeri itu, terutama di New Zealand. Di New Zealand itu anaknya itu ada tes kemampuan, apa kepakaran anak ini. Kalau sudah ketemu kepakarannya, apakah fisika? Nah, kalau sudah ketahuan fisika, maka mulai TK sampai doktor dia disekolahkan ke jurusan fisika. Kalau kita enggak, semua mengaku ahli, bukan kapasitasnya menjawab. Nanti itu di Indonesia salahnya. Makanya Anda mulai sekarang kapasitas dan kelebihan Anda itu apa? Itu dikembangkan nanti. Kadang-kadang kuliah itu salah kamar. Makanya outputnya itu tidak sesuai dengan kuliahnya kadang-kadang. Iya kan? Tidak sesuai. Maka dengan harapan saya mulai sekarang tahu terhadap kemampuan di man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau ingin kenal sama Tuhannya, kenali dulu siapa diri Anda sendiri. Kelas? Kelas ya? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Atau barangkali ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Monggo? Iya. Sandi. Ya namanya Sandi cuma satu. Monggo. Atau Sandi. Mas, masih hidup kan?
masih hidup itu. Jadi sampai rujuk. monggo. Ya, bismillah Ustaz. Ya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwasanya di Indonesia itu belajar banyak tentang banyak hal atau banyak Iya. materi. Sedangkan di luar negeri itu kan kelas 1 dari TK kita mau kemana nih sampai kuliah. Betul. Pertanyaan saya, Iya. bagaimana Ustaz agar cara kita istilahnya kita belajar banyak dan juga bagaimana agar kita ahli atau pakar dalam satu bidang dan kita dituntut untuk banyak belajar. Seperti itu. Baik, terima kasih. Statement saya itu bukan berarti melarang untuk belajar untuk semua perangkat ilmu. Karena untuk misalkan kita paham fikih, maka harus belajar usul fikih. Kita pinter baca kitab, maka tidak serta-merta tidak cukup hanya belajar jurmiyah, tetapi ada perangkat lain yang mendukungnya. Contohnya iqlal, i'rab, sorof, lugawi, istilahi, takrir dan lain sebagainya. Balaghah, mantik. Itu perangkat. Tetapi kepakaran Anda itu apa? Makanya kalau di Jawa Barat itu ada namanya Al-Ma'had Al-Mantiki. Maka mulai dari awal sampai akhir yang diprioritaskan itu adalah kitab mantik. Makanya sesuai dengan nama pesantrennya Al-Mantiki. Ada pesantren di Kediri itu Al-Ma'hadul Islami Al-Fiqhi. Jadi pesantren itu spesialnya, takhasusnya itu fikih semua. Ada Al-Ma'hadul Islami Al-Muhaddisi. Jadi kita pesantren spesialnya itu adalah hadis. Makanya Mahat Ali itu, setiap Mahat Ali itu berbeda-beda. Kalau di Sukorejo Mahat Alinya usul fiqh. Ada Mahat Ali di Jombang itu usul tafsir. Ada macam-macam pokoknya. Makanya Mahat Ali di Indonesia itu fokus, ada kepakarannya. Sehingga lulusannya itu jelas jenis kelaminnya. Kita itu enggak jelas mau pakar ilmu, enggak ada yang doktor, mau dianggap pakar agama enggak bisa baca kitab. Sehingga statementnya itu membahayakan kepada orang lain. Makanya ada salah satu pakar mengatakan kalau anak kita itu pengen hebat, mulai sejak kecil misalkan fokus ke agama saja tanpa tercampur oleh ilmu umum. Agama terus, kitab kuning terus. Baru kalau sudah kuliah atau SMA, taruh di tempat umum yang tidak ada agamanya. Jadi lulusannya itu jelas. Nah kita tidak jelas, terutama yang umum ada, kitabnya ada, sehingga setengah-setengah. Yang bagus itu saya lihat di Lirboyo. Di Lirboyo itu bagus, karena di Lirboyo itu mulai dari RA sampai Aliyah tidak ada umumnya, kitab kuning saja, tidak ada umum. Nah umumnya ada, namanya Tribakti, ditaruh di tempat lain di kota. Sehingga output dari Lirboyo itu kitabnya oke. Kenapa saya bilang oke? Karena saya sering menghadiri Basul Masail. Anak muda seusia antum itu mampu mematahkan pendapatnya ulama-ulama sepuh di Indonesia. Padahal masih muda masih. Mamutan kiai, menurut ibarat ini kitabnya ini, mamutan kiai, padahal masih muda. Artinya didasari dengan keilmuan yang kuat. Keilmuan yang kuat. Dan itu bukan asbun. Baik data, baik kitab, dalil, baca kitab, ibaratnya kitab. Bukan kayaknya, benih pun kiai, katanya ustad, bukan. Menurut Al-Ghazali, qala Al-Ghazali, gitu. Qala Syafi'i, qala Al-Bukhari, benih qala Al-Kiai, qala Al-Ustad, bukan. Jadi indikator tokoh itu alim atau tidak, kalau mengatakan qala Nabi, qala Syafi'i, qala Al-Ghazali, tidak mengatakan qala Al-Kiai. Wah, kalau sudah Kiai berkata, itu sudah dipertanyakan. Itu ya. Mungkin saya mau menjembatani yang dimaksud dengan santri tadi dengan
Jadi maksudnya mungkin untuk menjadi kepakaran tuh ada ilmu dasar yang perlu dikuasai dulu gitu. Nah, ketika nanti sudah menguasai ilmu dasar, baru kita tuh bisa pakar. Ibarat kata tadi kalau mau jadi faqih, ya Quran itu wajib. Jadi jangan sampai mindset kita tuh kita udah hafal Quran tuh segalanya. Itu salah. Bahwa batul ilmi hifdzul Quran. Jadi yang disebut ulama itu nggak disebut ulama kalau dia nggak hafal Quran. Karena salah satu syarat mujtahid itu hafal Quran. Nah, makanya kata Ainul tadi, kalau Anda pengen menguasai semuanya, teman-teman mau menguasai ilmu, gerbangnya Al-Quran. Itu harga mati. Ya, kalau belum mungkin ya belum jadi pakar. Mungkin itu harus. Nah, nanti disambung dengan ilmu alat bahasa Arab harus bisa. Ya nahwu ya minimal dari jurumiyah dipelajari. Nanti kalau sampai yang tidak salah jurumiyah apa? Imriti. Imriti. Setelah Imriti nanti ada Alfiyah. Nah itu syarahnya banyak sekali. Antum nanti dipelajari. Termasuk tadi seorang faqih itu nggak akan bisa jadi faqih kecuali dia tahu usul fiqh. Seseorang nggak tahu usul fiqh kecuali bisa bahasa Arab. Nah kayak gitu tadi. Nah antum pengen jadi faqih, syaratnya dasarnya hafal Quran tuh mungkin. Yang kedua ilmu alatnya bahasa Arab bisa. Karena seseorang nggak jadi faqih kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Nah kayak gitu. Jadi untuk mengerucut antum jadi pakar, dasarnya harus dikuasai. Ibarat kata mau jadi ilmuwan, mau jadi fisikawan, ya matematika itu harga mati. Kemudian fisika harga mati. Jadi silakan menguasai yang dasar dulu, nanti pakar itu kita akan menjadi pakar kalau sudah menguasai dasar kayak gitu ya. Paham maksudnya? Jadi maksud beliau seperti itu tadi. Jadi harus ditekuni dari awal itu. Kemudian juga selain kita juga mengandalkan EQ, SQ-nya ya, spiritual quotient. Nah, itu juga harus dikuasai. Jadi seseorang itu juga tidak hanya kuat ilmunya, otaknya, tapi hatinya juga diasah, emosionalnya diasah. Maka tadi ada apa tadi? Yang pertama tadi al-ilmu bil mudzakarah. Al-ilmu bil mudzakarah. Otak itu antum jadi pinter itu cukup dengan baca. Tapi antum nanti hilang ruhnya kalau cuma membaca doang. Yang kedua al-barokah bil hikmah. Al-barokah bil hikmah. Jadi antum itu biar juga menjadi seorang yang bukan hanya ilmuwan, tapi juga antum ini seorang yang istilahnya ilmunya juga barokah, bermanfaat dengan takdim kepada orang tua, kemudian bakti kepada orang tua. Yang terakhir al-manfaah bil hurmah. Al-manfaah bil hurmah. Jadi salah satu keberkahannya itu akan timbul dengan khidmat kepada guru. Nah, 3 itu antum harus kuasai. Jadi antum juga secara mau jadi pakar itu antum juga harus rajin baca. Nah, ini mungkin tadi yang saya pengen tanyakan. Jenengan sehari berapa halaman baca? Saya alhamdulillah saya ini min 750 ini. Jadi alhamdulillah saya itu tiap hari nulis artikel. Artikel saya sudah sekitar 20.000 judul. Target saya 50.000 dan buku saya sudah baru 15. Jurnal saya sudah 10 yang Sinta 1 sampai Sinta 4. Nah, ini Sinta ini kalau kamu nggak kuliah nggak tahu. Jadi Sinta itu kayak semacam legalitas atau dari universitas ya? Iya. Nah. Kalau Indonesia tuh Sinta ada ukuran Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, itu adalah istilahnya kalau badan. Nah, kalau di Indonesia nasional itu namanya Sinta, kalau di luar negeri itu ada namanya Scopus. Satunya Scopus apa? Nah, saya masih dalam proses karena syarat untuk guru besar, untuk profesor, saya harus menulis jurnal yang sudah terindeks Scopus di Amerika. Makanya pendidikan kita itu masih belum merdeka. Kenapa? Karena rencana dulu saya itu mau menulis disertasi, mau mengambil grand theory
rujukan saya itu memang mengambil kitab Ihya Ulumuddin. Tapi tidak boleh sama Protestan, tidak boleh. Itu tidak akan diakui. Jadi harus pakai jurnal internasional yang terindeks Scopus. Makanya pendidikan kita masih belum merdeka. Jadi masih diatur-atur. Kita itu sebagai Muslim, pendidikannya itu kiblatnya masih ke Amerika. Kiblatnya ke Amerika. Makanya mau tidak mau, Anda itu harus di samping hafal Quran, harus bisa menulis dan terutama bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena tidak ada jurnal yang terindeks Scopus itu bahasa Arab. Tidak ada. Inggris semua itu. Dan itu bayar. Jadi Bayar. UMS itu untuk menyewa Scopus 1 tahun itu sekitar 500 juta. Iya, betul. 1 tahun untuk mengakses Scopus itu. Jadi Scopus itu kumpulan jurnal-jurnal internasional. Nah, yang kayak beliau ini yang ya kita juga mahasiswa atau beliau mau dokter ini minimal berapa untuk bisa ngupload ke Scopus dan jurnal yang diambil. Jadi jurnal yang di apa namanya? Jadikan rujukan. Rujukan, Minimal harus internasional berapa sekian. Nah itu antum nggak bisa sampai ke tingkat itu kalau baca sirah pagi nggak datang. Saya wajibkan Ustaz. Jadi satu hari itu baca sirah minimal 10-20 halaman dan dipresentasikan. Jadi bergilir. Nah itu diantaranya melatih juga. Satu hari juga saya suruh baca yang Imam Ghazali apa kemarin? Mukasyafatul Qulub lil Ghazali. Jadi untuk tazkiyah nufus itu juga dilatih. Nah itu ya memang diantara mereka ada yang keberatan. Tapi saya jelaskan ya, untuk menjadi pakar itu ya itu sangat rendah sekali. Nah menulis 15 buku, jurnal yang sampai diakui nasional dan internasional itu kuncinya baca, kuncinya bahasa Arab. Jenengan berapa tadi belum disampaikan? Apanya? Sehari jenengan target baca. Saya baca itu 20 sampai 50 halaman Sehari. sehari. Menulis saya tiap pagi itu zikir saya di samping la ilaha illallah hasbunallah. Saya nulis artikel pada subuh. Makanya tiap subuh saya nulis artikel. Ya, satu halaman minimal. Kadang-kadang minimal itu 20 paragraf. 20 paragraf. Ya, 3 halaman sampai 5 halaman. Iya, kemudian kadang-kadang sehari 1 judul, kadang-kadang 2. Kalau saya konsen itu kadang-kadang sampai 3-4 judul. Kalau hari ini 2 judul. Walaupun saya di Jogja, jadi cari inspirasi, termasuk diskusi antum dengan anak tadi itu jadi tulisan gitu. Makanya nanti ini saya izin kondisi ini akan saya jadikan artikel. Makanya kalau pengen tahu tulisan artikel saya itu di Facebook namanya Abu Najwa. Abu Najwa. Gak ada sihabnya tapi. Gak ada. Soalnya anak saya Najwa, makanya Abu Najwa kan kunyah kan. Pak Najwa macam ki, kan ki. Pak Najwa macam maturun bahasa Perani tak ngerti kan. Itu tuh Madura terlambat. Oh Madura kamah. Sampang. Oh Sampang ki gola ki puru ngisi pengajian ning Kangian. Sumenep. Oh Kangian. 1 minggu kasa rusuh termasuk rukyah masal. Kangian Ustaz. Kangian ki. Sumenep kula ning Sayyid Yusuf Gurua. Sayyid Yusuf Sumenep kula pernah ngisi pengajian bahasa. Kaliangan. Kamu? Kaliangan. Kaliangan. Nanti di rukyah tuh. Oh boleh gini. King. Ki, bukan juga. Saya nggak tahu. Oh iya betul. Iya betul itu. Sudah saya kirim. Oh ya nanti saya anakan. Ya. Jadi yang berarti tadi jenengan 1 hari minimal 20 sampai 50. Kemudian membiasakan setiap hari menulis kitabah. Karena ke depan itu tidak cukup dengan hitobah, tapi kitabah. Kalau hitobah saya bicara ini, pegang mic ini, yang mendengarkan hanya 20-30 maksimal. Saya pernah dihadiri 500 orang. Tapi kalau kitabah, saya menulis, saya sekali tulis itu bisa dibaca oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang. Bahkan sering luar negeri itu nelpon gara-gara membaca terkesan dengan tulisan saya katanya. Bahkan yang unik, saya nulis itu ada seorang hafid Al-Quran, orang Brebes perempuan, itu yang merangkum tulisan saya, ditulis tangan, akhirnya dikirim, dipaketkan ke rumah.
memohon kepada saya supaya tulisan tangannya itu dibukukan. Alhamdulillah, untuk menghargai jasa-jasa beliau yang menulis tangan itu, saya terbitkan jadi buku. Makanya kalian itu mulai sekarang belajar menulis. Tidak cukup dakwah tukang bikin, tidak cukup. Ya bisa saja, hanya yang mendengarkan beberapa orang. Saya terlalu dengar yang guru saya pernah nyampaikan itu. Jadi ummi di era milenial ini, modern ini bukan malah yaktub, malah kataba lahu wala qara'a lahu. Jadi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu bukan ummi. Ummi di hari ini ya dia nggak bisa melek teknologi dan nggak bisa nulis. Maksudnya membahasakan ilmunya itu. Oh betul itu, betul. Saya juga punya dosen namanya Profesor Dr. Taufikur Rahman. Ketika saya awal-awal kuliah, selamat datang mahasiswa pasca sarjana. Mudah-mudahan Anda termasuk bukan mahasiswa yang buta huruf, katanya. Kaget saya. Masa mahasiswa pasca sarjana dianggap buta huruf? Maksud saya buta huruf itu tidak bisa mengoperasikan laptop, kemudian tidak bisa membuat jurnal atau makalah. Makanya kalau orang yang tidak pernah buat makalah itu di kalangan akademik dianggap buta huruf itu. Makanya mulai sekarang sering-sering menulis. Insya Allah sangat bermanfaat. Ada lagi? Satu lagi terakhir. Terakhir, monggo. Yang baru datang? Ada Ustaz. Oh ya, monggo. Tertarik terhadap tadi itu Ustaz. Ya. Ilmu bil mudabarah, al mubarakah bil hurmah. Al-manfaah. Al-manfaah bil hurmah. Bil al-barakah bil khidmah, al-manfaah bil hurmah. Itu kan alhamdulillah termasuk pemilik baca juga Ustaz. Tapi alhamdulillah Yang keras setelah dibaca langsung ulang. hilang. Yang keras suaramu jelas. Ya Ustaz. Termasuk peminat baca juga Ustaz, alhamdulillah setiap hari ada target juga. Walaupun hanya 10 halaman gitu. Bukan 20 halaman, 10 halaman. Iya. Namun cara yang disebut Mudzakarah itu apakah harus terulang-ulang atau cukup satu kali saja Ustaz? Karena setiap buku itu kayaknya itu selalu berkesinambungan. betul. Itu gimana Ustaz? Saya kebetulan S1 bahasa Indonesia. Ada metode baca cepat. Yang siapa itu yang praktisi yang itu siapa namanya Tommy sama? Siapa itu? Yang ada yang metode baca Baca cepat ya. Ada intisarinya. Ya tidak mungkin lah buku setebal itu saya baca satu persatu. Jadi ada caranya itu. Makanya kalau di disertasi ada abstrak namanya. Jadi abstrak itu sudah mewakili isinya. Jadi ketika Anda itu datang ke perpustakaan, kemudian baca tesis, di situ ada abstrak. Abstrak itu meliputi dari latar belakang. Latar belakang itu ada desain dan desolen, kemudian konten, kesimpulan. Berarti ketika Anda sudah memahami abstrak itu, maka sama halnya Anda itu membaca 500 halaman. Disertasi saya itu 600 halaman. Kemudian abstraknya hanya 1 halaman. Orang yang cerdas dan cepat membaca abstraknya sudah tahu intinya ini, isinya ini. 1 halaman itu udah banyak banget. Sudah banyak. Makanya Makanya 350 ya. iya, makanya ini cara untuk membaca itu ada caranya. Makanya kalau semua perpustakaan itu dibaca satu persatu kayak gini, kapan pinternya itu? Jadi ada metode cepat membaca. Makanya ketika hanya Anda itu hanya membaca 1 hari 2 hari, itu sulit, lama itu. Harus ada kesimpulan, harus dibaca, ambil lagi. Kayak literasi itu nanti. Kalau hanya per lembar lama itu untuk menjadi ilmuwan itu. Sama seperti saya. Disertasi saya itu 600 halaman. Kemudian jurnalnya itu sekitar 1000 jurnal menurut saya. Lain bukunya. Kalau di UIN Malang itu, kalau di negeri itu titik fokusnya itu di jurnal.
bukan buku. Kalau buku itu hanya catatan saja. Kalau jurnal itu riset. Makanya cara saya untuk memahami, ambil jurnal, saya baca abstraknya, saya sudah bisa. Gitu. Jadi kalian harus belajar cara cepat untuk baca sehingga memahami satu buku ini. Itu. Di BK itu pernah ada pelatihan yang ngelatih Ustadz Andi, teknik membaca cepat. Nah itu antum praktekkan bisa. Kalau di dunia kampus mungkin jurnal Ustaz. Tapi mungkin kalau buku kayak gini ya minimal banget daftar isi. Daftar isi tahu tuh apa bukunya. Kemudian kan setelahnya itu kan ada kata pengantar. Kata pengantar itu sebenarnya juga meliputi intisari buku. Intinya gini, kalau kalian nggak tahu buku yang dibaca, tanya guru kalian, tanya Ustadz, menurut jenengan dengan kadar keilmuan saya, yang buku saya baca yang mana? Gitu. Iya betul. Karena kalau antum itu baca buku yang bukan level antum, mesti nggak paham. Kayak yang buku yang saya kasih itu selevel antum semua. Buku yang sirah itu selevel antum. Walaupun sirah ada yang lebih tinggi lagi, tapi untuk level antum, insya Allah itu mudah dipahami. Nah, caranya berarti biar paham nggak asal cari buku, beli buku, tapi tanya kira-kira buku yang sesuai dengan saya, dengan keilmuan saya, kira-kira yang mana? Satu lagi, jadi di samping yaitu tadi kata Ustadz, jadi lihat daftar isti, CV, kurikulum vitae itu, pengarang, latar belakangnya sudah ketahuan kapasitasnya itu. Kemudian meresum buku. Jadi setelah ini bisa dijadikan 2-3 halaman saja, diambil poin-poinnya. Jadi kalau kalian itu getol, gemar menulis resume buku, dikirim ke penerbit, dapat uang. Jadi ada teman saya itu, Habib namanya, orang Madura, orang Sumenep, alumni Hulu, itu sering resume buku, itu dapat uang itu dari penerbit itu. Biasanya orang Madura pinter, Pak. Oh, pinter-pinter. Biasanya ya. Jangan-jangan bukan biasanya. Tapi rata-rata orang Madura itu pintar. Teman saya itu rata-rata Dr. Asbuki dari Sumenep, Dr. Muksid Wazali itu dari Madura, dari Kangian. Dan teman saya Dr. Nawi Tobroni MA juga dari Madura. Kalau Ainul kenalnya Mahfud MD. Bang Mahfud MD. Sudah ya? Cukup ya? Baik, kalau cukup mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya terima kasih atas sambutan dan suguhannya. Mudah-mudahan kita bersaudara ukhuwah Islamiyah sampai di jannahnya. Kita mudah-mudahan bisa bertemu pada acara yang sama. Mudah-mudahan ini berkesinambungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan maunah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih barokahnya, biar Ustadz Nada mengakhiri dengan doa, mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kiai Dr. Saiful Kurniawan yang telah menyampaikan nasihat yang sangat luar biasa, pengalaman, kemudian tazkirah untuk kita. Semoga ini bukan hanya kita dengarkan, tapi bisa kita aplikasikan di kehidupan kita, insya Allah. Jadi sebelum doa mungkin terakhir saat mereka ini yang dari beberapa kawan itu program 1 tahun, sedangkan yang kawan-kawan yang lain yang dari Depok ini program 6 bulan memang untuk takhil mu'alimul Quran. Jadi memang titik tekannya lebih ke ilmu Quran, tapi juga kita juga berusaha untuk menanamkan beberapa ilmu-ilmu tambahan yang semoga itu juga bukan hanya cuman penghias, tapi menunjang kepakaran di Al-Quran. Baik, untuk terakhir kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita diberkahi, kemudian pertemuan kita ini dijadikan pertemuan yang tidak hanya di dunia tapi di akhirat insyaallah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dzalik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.